tertulis seperti sunat nggak tertulis, ngapain percaya? Begitu ya. Jadi lanjutkan aja. Ini sebelum saya turun, saya ingatkan kepada teman-teman muslim yang di bawah, ya, suruh Zuma atau Sirifa atau Wafi atau siapapun di situ yang mengaku apologet Islam Indonesia, ya suruh datang aja langsung. Kalau apologet ya lawan. Kalau datang mereka nggak berani, Bang. Kalau datang mereka nggak berani. Saya saja yang datang ke tempat atau nggak mereka. terima. Ya kalau nggak Edis yang datang ke situ. Ya, saya yang dan datang ke suruh tempat mereka. terima. Tinggal mereka menerima saja. Mereka nggak berani. Gitu loh. Om, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Saat ini saya akan mengajak saudara-saudara kembali menyaksikan debat bersama dengan Bang Edis TV melawan penanya-penanya tentunya tidak asing lagi dari umat Islam. Dan herannya semakin bertambah banyak saja umat Islam yang suka berdiskusi dengan Bang Edis, karena dengan berjumpanya mereka dengan Bang Edis, mereka semakin mengerti dan semakin terbuka wawasan keagamaan mereka. Dan dengan adanya Bang Edis, mereka semakin lebih dalam lagi belajar siapa dan bagaimana agama mereka. Langsung saja kita saksikan video berikut ini. Iya, Anurul Kolbu, silakan nyalakan kamera, Bro. Selamat malam dan nyalakan kamera. Ya malam, tunggu bentar ya. Silakan. Mari diskusi dengan baik. Oh, si Anu ini. Si Tuan Logika. Gimana kabarnya bro? Kabar baik, kabar baik. Gimana? Nah, aku kabar prihatin aja lihat saudaraku itu. Aduh naik kok ada. Keren. Gimana kok, kabar? serius. Gimana kabar Anda dengan Zuma ini? Kabar masih seperti biasa. Ya tinggal jalani aja kan. Saya ini, mereka juga begitu. Ya. Gimana kabarnya bro? Kabar baik, kabar baik. Ya aku cuma datang mau silaturahmi aja sini. Gitu. Lagian aku juga tertawa juga lihat saudaraku tadi itu. Udah jelas nggak punya ilmu, naik ke atas. Ya habislah. Iya, makanya sebenarnya gini, Bro. Sebenarnya banyak muslim yang mereka itu tidak tahu apa-apa. Banyak muslim yang dia nggak ngerti bahwa ada ulamanya Zakir Naik, ya, ada ustadznya Zuma yang membahas agama lain. Dia tidak tahu. Makanya sebenarnya saya itu pengen ngundang mereka itu langsung gitu loh. Seperti Zuma, Ripa, ya kan, Nandar. Sebenarnya mereka-mereka itu yang saya ingin ajak dialog. Gitu. Mereka bro nggak mau. Nah itu tadi Betul, kemarin. betul katamu. Jadi gini bro, ini boleh kan aku bertamu bentar kan? Silakan. Jadi terganggu nih acaramu ini ya. Nggak apa-apa. Ya. Silakan. Ya jadi betul. Mereka nggak mungkin mau karena aku jujur aja justru nunggu gitu kan. Seharusnya kalau memang seperti Zuma dan yang lain itu niatnya memang berapologet, ya seharusnya mereka menantang apologet juga dari Kristen. Betul. Nah tapi kenyataannya setiap tantangan dari Bro Edis itu, bahkan aku nonton kemarin itu video Zuma mengatakan jangan masuk ke rumah Edis, ya jangankan kita, sekelas ulama pun tidak akan menang. Jadi aku merasa, ya jujur aku lucu juga dengan Zuma nih. Ini Zuma nih siapa sih? Apakah lebih baik daripada ulama? Kan begitu. Jadi Bro Edis jujur ya, kalau aku pribadi melihat keren. Apalagi Edis pernah bilang kan, Muslim menuhankan Muhammad. Dan yang buat aku terkesan itu adalah di mana Bro Edis sendiri mengatakan di dalam Al-Quran sebenarnya kita itu kan menuhankan, harus imannya betul murni kepada Allah. Tapi kenyataan faktanya banyak orang yang menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya. Betul nggak pernah bilang gitu? Iya. Ya itu keren sih, serius. Kalau orang-orang yang betul-betul memahami pasti dia nggak akan marah. Justru dia harus memikirkan, betul juga. Di dalam kesehariannya itu dia lebih banyak ini ya seperti menuhankan Nabi Muhammad kepada sosok. Jadi bukan kepada Allah lagi. Padahal kita tahu Nabi Muhammad itu cuma perantara doang. Maksud saya intinya begini, Bang. Sebenarnya begini ya. Kan ini kan dimulai dari debat atau diskusi lintas agama, dimulai dari Zakir Naik yang pernah datang ke negara kita. Ya kan? Zakir Naik pada waktu itu datang atas undangan, tentu saja undangan umat muslim. Tidak mungkinlah Kristen yang undang Zakir Naik, kan begitu. Nah, kita tahu nih Bang, bahwa Zakir Naik itu memang itu bidangnya.
sebelum dia datang ke Indonesia, video-video dia itu sudah mendebat ya orang-orang Kristen, membuktikan bahwa Muhammad dinubuatkan dan bla bla bla. Nah, setelah dia datang, muncul nih pengikut-pengikutnya, ya kan? Muncul Juma, muncul Nandar, muncul Ripa, muncul. Mereka banyak. Nah, sebenarnya begini, diskusi itu sebenarnya sah-sah saja gitu loh. Yang penting tidak menghujat, ya kan? Tidak memaki-maki, ya kan? Ilmiah akademis. Nah, cuman sayangnya begini, banyak orang yang menganggap diskusi lintas agama itu tabu. Sesuatu yang nggak boleh. Padahal sebenarnya boleh-boleh saja, kan gitu. Nah, cuman gini, Bang. Banyak orang-orang awam yang nggak tahu apa-apa yang kena imbasnya. Gitu loh. Dan mereka lihat TikTok, wih, apa ini kok dia bahas-bahas agama saya ini, saya nggak terima ini. Nah, dia tidak tahu bahwa ulamanya itu membahas iman kami gitu loh. Nah, makanya begini, intinya begini. Sebenarnya ya, tolong bagi para penonton, saya itu yang saya cari itu Juma, Nandar, Yusuf PI dan kawan-kawan, tapi mereka melarikan diri. Gak mau mereka debat dengan saya, takut katanya menghujat lah ini. Mana ada saya bawaan saya menghujat, nggak ada. Gitu loh. Iya, betul-betul saya sepakat. Jadi tugas daripada teman-teman yang muslim tuh, ya, kalau memang mereka itu benar-benar apologet, maka saran saya lawan yang apologet. Iya. Jadi jangan mencari mangsa gitu loh. Ya kan ngakunya singa Allah, tapi yang dicari mangsa tikus. Jangan. Itu dia. Iya, serius. Jangan seperti itu. Nah, gue lebih setuju seperti Bro Edis. Nah, kalau Bro Edis sudah jelas, kenapa menerima yang lain ya karena gurunya aja nggak berani naik gitu. Ya, gurunya tidak berani naik. Bahkan sudah saya datangi di Indonesia berarti tadi, ya kan? Tadi siang saya datang ke komalnya si Juma. Maksudnya dia lagi tempatnya si Julius. Ya kan? Sampai 15 menit saya sampai pegel, saya nunggu sampai dirubungi laler. Sampai dirubungi semut saya nunggunya 15 menit. Ya kan? Akhirnya dinaikkan. Saya bilang, Juma, ayo kita atur waktunya 1 lawan 1. Wah, kata dia, siapa yang menghadapi kamu? Saya puterin video bagaimana dia menantang-nantang. Saya puterin. Kamu menantang-nantang supaya kamu mendebat umat Kristen. Saya putarin sama dia. Masih juga dia ngeles katanya. Ngeles dia. Padahal udah jelas-jelas nih. Jelas sekali ya nih ya. Jelas sekali dia menyebut nama saya nih ya. Nih, biar kalian muslim-muslim yang membangga-banggakan Juma, kalian dengar nih. Nih. Dia sendiri yang menantang nih. Nih. Ya. Saya Zulkifli Abbas Al-Suma secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Kami tantang untuk berdiskusi. Kami tantang untuk berdebat. Kami tantang untuk berbicara tentang Islam dan Kristen. Edis, kesempatanmu Edis. Kesempatanmu kemudian. Nah, jelas-jelas dia sebut nama saya loh. Edis, kesempatanmu. Giliran dijabarin lari. Apa kebanggaan apa yang kalian dapati dari Juma kalian itu? Coba, kalau saya sama Juma yang debat, nah, jadi ketemu nih sama orangnya. Orang yang bidang ketemu sama orang yang bidangnya. Orang yang bawa nonton saja gitu loh. Saya maksud, jadi Bang Edis ya, yang terjadi itu memang kebalikan. Jujur aja, bukan cuma Bro Edis saja, dengan saya pun begitu dia itu. Jadi kalau di luar sana dia selalu bilang nantangin seluruh pendeta lah, termasuk yang tadi nyebutkan nama Edis gitu. Tapi kenapa enggak? Saya lebih setuju Edis itu jumpa tiap malam dengan Zuma, serius. Harusnya seperti itu dengan mereka. Intinya gini, coba kita ini analogi ya, karena kan saya logika ya. Kalau kita tinju, Bro, itu ada ininya, kelasnya. apa namanya? Ada kelasnya, betul nggak? Iya. Ada kelasnya kan? Kira-kira kalau kelas 120 kilo lawan 60 kilo cocok nggak? Nah kira-kira? itu yang Juma lakukan itu. Nah itu, jadi yang mohon maaf, bukan Jumanya yang cerdas, tapi jujur aku selalu bilang gini, Bro Edis ya, bukan Jumanya yang cerdas, tapi pengikutnya lah yang bodoh, yang dungu. Jangan dibongkar di sini. Ya bayangin ya, anggaplah Juma ini sekolah SMA, lawannya kelas 1 SD. Ini fakta, karena memang awam yang dilawan. Yang dilawan itu awam kan. Nah, kalau memang Juma itu, ya gimana bisa dikatakan dia cerdas? Orang nggak seimbang, kan begitu.
Nah, kalau kalian mau lihat Zuma itu cerdas atau enggak, ya tantangan Tuan Logika nih, suruh Zuma datang hadirin undangan Edis. Serius. Nggak berani. Dan bro, jujur ya, aku nggak pernah marah dengan kamu. Karena apa? Narasi kamu itu menurut saya masuk di akal. Ya, seperti yang tadi pertanyaan bro itu mereka aja nggak paham. Begitu. Simpel aja, ya. Lanjutkan aja gitu. Percaya nggak kepada Al-Quran? Iya, percaya apa yang tertulis. Kalau nggak tertulis seperti sunat nggak tertulis, ngapain percaya? Begitu ya. Jadi lanjutkan aja. Ini sebelum saya turun, saya ingatkan kepada teman-teman muslim yang di bawah, ya, suruh Zuma atau Sirifa atau Wafi atau siapapun di situ yang mengaku apologet Islam Indonesia, ya suruh datang aja langsung. Kalau apologet ya lawannya. Kalau datang apologet mereka dong, nggak berani, begitu. Bang. Kalau datang mereka nggak berani. Saya saja yang datang Atau tempat enggak mereka. terima. Ya kalau enggak Edis yang datang ke situ. Ya, saya yang dan datang suruh tempat mereka, tinggal terima. mereka menerima saja. Mereka Ya. nggak berani. Gitu loh. Itu faktanya. Oke, begitu Bang. Kita berikan kesempatan kepada yang lain ya. Makasih banyak ya. Aku udah Sama-sama, follow, bro. sama-sama bro, sama-sama. Iya. Oke, selamat malam bro. Ya, salam Sampai ketemu toleransi ya. lagi. Iya, iya. Oke, siap. Ya. Selamat malam. Ya itu ya. Jadi yang kita cari itu sebenarnya si Jumanya. Kalau teman-teman lihat tadi siang ya, sekarang jam ini berarti sekitar 7 atau 8 jam yang lalu. Berarti tadi siang kan? Kalau teman-teman yang nonton, saya datangi tempat dia itu. Tapi saudara-saudara seperti biasa, saya bicara di bisukan, akhirnya ditendang. Gak berani. Guru kalian itu yang bernama Zulkifli M. Abbas, alias Nur Alim, alias Zuma, ya, tidak berani menghadapi saya. Gak berani. Gitu loh. Silakan ya, silakan. Kalian bilang, Zuma, tolong itu hadapi itu Edis TV itu. Jangan dibiarkan dia berkoar-koar. Hadapi dia. Alasannya dia penghujat. Iya. Bilang saja kamu takut, saudara. Ya. Oke, Arul Senopati 86, silakan nyalakan kamera, bro. Silakan, Bro Arul, nyalakan kamera Anda. Arul? Jangan macet begitu, Arul. Silakan, yuk. Oke lah, kita turunkan ya. Kita turunkan. Kalau kita naik tapi nggak jelas, kita turunkan. Nah, ini dia sudah datang Asmadi Munte. Ternyata masih ada di. Ternyata dia masih menonton di bawah. Saudara. Ya, Asmadi Munte, silakan bro, nyalakan kamera. Sekedar pengingat ya, ini Asmadi Munte ini adalah seorang betul-betul dia orang yang mengerti Al-Quran, ya, background dia itu orang yang mendalami Al-Quran, ya bisa dikatakan dia ini yang selama saya bermendebat muslim-muslim, yang paling mendingan ini si Asmadi Munte, ya. Tapi sayang seribu sayang, dia mengakui bahwa Muhammad itu adalah secara kaidah bahasa adalah ilah. Bukan begitu. Selamat malam Edis. Selamat malam Asmadi Munte. Bukan begitu belum Asmadi juga. Munte, Anda mengakui bahwa secara kaidah bahasa Muhammad itu adalah ilah? Ada saya katakan Muhammad secara bahasa ilah. Udah, gini aja Edis. Ini kan kita kan belum ada, kita belum mulai pun. Jangan langsung di framing lah gitu. Oh ya, barusan ada saya lihat ini ya, jumpa sama siapa tadi? Tuan Logika. Tuan Logika. Kalau saya sebelum kita ke judul Edis, saya tanggapi sedikit lah tentang dialognya sama Tuan Logika tadi ya. Kalau saya pribadi Edis kan malah semua apologet ini saya tidak setuju. Karena saya bukan dari bidang membahas agama orang lain Edis. Gini Edis kan, pengalaman saya Edis ya, ini sebentar ya. Kalau saya naik dengarkan Rom Kristen apa kata mereka? Oh, apologet Islam gak berani naik. Makanya saya kalau apologet ini Ya, apologet makanya ini, begini, saya Bang. percaya semua. Iya, makanya begini, kita teliti kebenarannya gitu loh. Kebenarannya ayo kita teliti. Sekarang kita kasih fakta aja dan kenyataan. Apakah si Juma berani dalam sejarah hidupnya dia naik sini? Gak ada ceritanya.
Oh, kalau Tidak ada oke lah, Edis. sejarahnya, ceritanya dia berani naik ke sini, nggak ada. Tapi saya tidak terhitung lagi berapa kali dia saya datangi ke channelnya. Berapa kali dia saya datangi. Ada kalau cuman 10 kalian ada. Ada. Bagaimana dia ketika saya datangi, saya tantang, ayo 1 lawan 1 diskusi. Kamu banyak syarat. Loh, mau oke nggak apa-apa semua. Tapi tolong jangan saya dibisukan. Ya Tapi udah, kalau dibisu-bisukan gimana? Masa nantap tapi lawan bicaranya dibisukan? Gimana? Nah, kalau itu sesama apologi lah kalian itu Edis ya. Sekarang kita serius ya untuk apa tema Edis ini? Mustahil kamu percaya Al-Quran. Al-Quran. Jadi gini Edis, kita serius ya teman-teman yang lain, jangan ada yang baper ya. Ini serius, kalau kita serius mau nggak Edis? Serius ayo. Sekarang gini. Al-Quran yang kamu maksud kitab sucinya Al-Quran, kitab sucinya orang Islam kan? Iya, dari Al-Fatihah sampai Anas. Edis tahu nggak bagaimana ragam di dalam metodologi memahami Al-Quran itu? Itu Saya adalah pastikan dulu. Edis itu tahu adalah nggak atau karangan bagaimana? orang-orang Islam, bukan Al-Quran. Ini nggak serius lah Loh, namanya loh. Edis. Iya. Kalau Oke, orang Islam ditanya, oke. Kita begini ulangi, Bang. kita ulangi teman-teman. Oke, ya. silakan Kita Anda dulu. Bentar. Dengarkan berapa orang penonton nih di antara 5.000 lebih ya. Kita 5.800 serius ya. orang. Kita diskusi dengan ilmu. Sekali lagi saya tanya, Edis berbicara tentang Al-Quran. Nah, jadi yang jadi pertanyaannya, Edis paham nggak bagaimana ragam metodologi di dalam memahami Al-Quran? Kalau Edis ada ilmu, itu baru kita terima. Tapi ketika Edis tidak ada ilmu tentang Al-Quran, bagaimana kita bisa terima? Kan gitu Edis. Kemana udah? Sudah bisa saya tanggapi? Oke, tanggapi. Baik. Nyambung ya? Baik. Kalau kata umat muslim, Al-Quran itu kalau memahaminya harus paham metodologi ragam cabang ilmu, susah dan lain. Itu memang kalau ditanya umat muslim. Memang seperti itu, Bang. Tapi sayang seribu sayang, itu kata umat muslim. Sedangkan kata Al-Quran bukan seperti itu. Quran gak bilang seperti itu. Quran mengatakan bahwa Al-Quran itu mudah dimengerti dan mudah dipahami. Betul. Enggak, intinya gini dulu Edis. Berarti akui dulu berarti Edis tidak mempunyai ilmu tentang Al-Quran itu aja dulu Edis. Kalau sudah Justru saya memiliki pengetahuan tentang apa yang disebutkan oleh Al-Quran. Nah, kalian memiliki pengetahuan tentang apa yang dikarang ulama. jadi lucu pulanya gitu. Oke, sekarang kembali aja ke tema nih. Mustahil kamu percaya Al-Quran. Setuju? Enggak, ini dulu yang saya enggak gini Edis ya. Kita analogikan dulu teman-teman ya. Ketika seseorang itu tidak punya ilmu pengetahuan, lantas dia membicarakan tentang sesuatu itu, apakah kalian percaya? Ayo teman-teman yang lain. Sekarang gini komen aja lah. dulu. Asmadi Munte. Sekarang gini aja. Enggak, Anda serius percaya lah, dengan Edis, Al-Quran kalau bahwa gini. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Ya, percayalah. Percaya. Kalau Anda percaya bahwa Al-Quran menjelaskan segala Apa? sesuatu, Tentang sunat. tolong Tentang jelaskan. apa? Saya ganti aja sekarang. Tolong jelaskan. Oke. Apa yang dihalalkan oleh Aisyah di dalam Al-Quran? Silakan. Apa yang dihalalkan oleh Isa? Bentar ya. Macet. Bukan macet. Nanti gini Edis kan. Kembali lagi lah Edis ya. Macet kan? Apa? Biar kita nggak berbelit-belit. Quran menjelaskan segala sesuatu. Kalau begitu, jelaskan. Menurut Al-Quran, apa yang tadinya haram lalu dihalalkan oleh Aisyah? Apa? Dia akan kembali lagi kepada yang kita bilang tadi Edis ya. Maksudnya nanti kan Saya dia bilang, kan? ayat ada Nggak sambungan percaya dengan dia yang dengan lain. Al-Quran itu nggak percaya. Di mulutnya memang dia mengatakan Quran menjelaskan segala sesuatu. Di mulut. Faktanya nggak percaya. Sekarang yang dimaksud dengan sesuatu itu Edis tahu nggak apa yang dimaksud dalam Al-Quran itu menjelaskan Likulli syai, segala sesuatu. Itulah ruang lingkup yang dimaksud dalam Al-Quran itu. Gini paham aja nggak, dah. Edis? Gini aja dah. Kalau ada kata-kata begini, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, berarti ada nggak yang tidak diketahuinya?
semua diketahui. Ini udah berbelit-belit lagi nih. Loh, biar Gini saya aja. kasih contoh pengertian penggunaan kata segala sesuatu. Contoh Begini begini. aja lah, Edis, Contoh kan? begini. Intinya Segala kan sesuatu. Edis kan Dengar tidak dulu, tahu aduh, Asmadi memahami Munte. metodologi dalam Al-Quran. Dengar Bagaimana dulu. kita bisa diskusi ilmiah? Segala ini, sesuatu aduh. yang kamu lihat di meja makan ini boleh kau makan. Segala sesuatu. Artinya semua yang ada di meja itu, betul? Enggak, sebentar dulu Edis ya. Edis seorang akademis kan? Enggak, saya tanya. Coba apa saya tanya pengertian dulu segala Edis, sesuatu? Enggak, saya tanya dulu. Abang Edis kan seorang akademis kan? Ya. Harusnya kan yang ilmiah. Kan tadi kan kita bicara metodologi dulu. Itu aja tidak sesuai disampaikan. Bagaimana kita bahas yang lain? Coba, apa pengertian segala sesuatu? Kalau segala sesuatu itu kan di dalam Al-Quran, segala sesuatu misalkan mulai daripada perintah sembahyang, perintah berwudu, dan segala amaliyah yang dikerjakan oleh umat Enggak, Islam. pengertian atau itu definisi terserah. segala sesuatu dulu. Definisi Kalau segala sesuatu. Segala sesuatu menurut bahasa ialah semua. aspek. Semuanya. Itu kan Betul nggak menurut Al-Quran bahasa. menjelaskan semuanya? Ketika Al-Quran, makanya kita pahami Nggak dulu yang percaya. yang Dia tidak percaya Quran menjelaskan segala sesuatu. Nggak percaya dia. gini aja lah Edis ya. Karena tadi kan waktu kita tanya, Edis saja tidak paham bagaimana cara memahami Al-Quran itu. Lantas bagaimana kita bisa menjelaskan? Cara Oke lah, Edis. memahami Al-Quran itu dibaca Al-Qurannya, bukan tanya ulama. Qurannya dibaca. Kok malah tanya Ketika orang ulama? Aduh. Begini Edis, sekarang memangnya ketika kamu sudah membaca Al-Quran tanpa pengajaran dari ulama, memang kamu bisa Di langsung mana paham? kalau baca Al-Quran harus pakai apa namanya? Bimbingan ulama di mana? Itu kan Al-Quran itu kan memang harus dengan ilmu. Ulama Itu tahu arti ulama apa? adalah perkataan-perkataan para ulama biar mereka ada kerjaan. Biar mereka tetap mereka banyak yang berguru sama mereka. Ya udah, gini aja lah Edis ya. Edis sama kawan-kawan yang lain aja lah. Makanya kadang saya agak nggak serius kita di Asmadi Munte. Kalau kita mau paham Al-Quran, Qurannya dibuka, dibaca. Bukan tanya ulama. Terus ulama tanya siapa? Terus ulama sendiri dia tanya siapa? Saya contohkan satu ayat, misalkan Alhamdulillahirabbil alamin. Misalkan tanpa bimbingan ulama ada yang bisa mengartikan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut Atau nama Allah yang Maha Alhamdulillahirabbil Pengasih, Maha alamin. Penyayang. Kalau Alhamdulillahirabbil alamin, Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. kamu tahu karena dari terjemahan kan? Kalau Ya kita kan tanya diterjemahkan kalimat, nggak gimana? tahu, kan? Terjemahan itu bukan seorang ulama, terjemah itu ahli bahasa. Yang paham bahasa Arab kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Gimana sih? Itulah arti ulama. Ulama Itu nggak perlu kan- ulama. Gini, Edis, perlu gini. ulama. Ulama tahu nggak apa arti ulama, Edis? Cendikiawan. Loh, apa Arti arti ulama ulama itu kalau tahu begitu? nggak? Apa? Ulama itu kan kata jamak. Banyak tahu itu arti ulama, termasuk ilmu bahasa dia menguasai. Kenapa dikatakan ulama? Ya memang sudah, dia sekarang banyak begini, tahu. sekarang begini. Gini Kalau aja lah, Edis, memang sekarang begini aja lah. Al-Quran, menurut Anda Allah itu menyampaikan firman-Nya untuk dimengerti manusia apa untuk membingungkan manusia? Berarti gini lah Edis, berarti Edis masih belum paham ini. Kalau Islam ya, kalau agama itu. Oke lah Munte. Begini Munte, Oke lah. pertama begini ya Bang ya. Kemarin kita sudah sempat diskusi. Anda sudah mengiyakan bahwa secara kaidah bahasa bahwa Muhammad itu adalah ilah, betul? Gini aja, di mana saya katakan Muhammad adalah ilah? Secara kaidah kata lain. bahasa Muhammad bisa dikategorikan sebagai ilah, betul? Ada saya katakan ilah memang, bukan saya katakan Tuhan. Saya waktu putarkan itu. videonya ya. Mau saya putarkan Oke. videonya ini. Putarkan. Oke, kita putarkan Kita simak videonya. teman-teman ya. Ada nggak saya mengatakan ilah? Kalau dengan kata lain Tuhan atau lain secara bahasa itu lain pembahasan kan? Jadi Muhammad itu ilah bukan? Secara kaidah bahasa. Udahlah Edi, ini kan diputar-putar lagi Edi. Nggak serius Edi. Loh, berat saudara-saudara. Lihat ya. Intinya teman-teman semua Edi Mau lari. tidak paham metodologi dalam Mau lari. memahami Al-Quran. Lantas apa yang bisa Mau kalian lari. bisa? Mau lari. Bukan mau lari, bukan mau lari Edi. Cuman kan kita buang-buang waktu aja. Oh, nggak- buang-buang waktu.
Bukankah Anda Intinya, mengatakan bahwa secara kaidah bahasa arti ulama bahwa aja Muhammad itu adalah cendekiawan. ilah? Gini teman-teman semua ya. Tadi kan saya tanya apa arti ulama edis cendekiawan. Loh, Berarti kan terus apa memang artinya? intinya edis ini teman-teman memang dia itu hanya Ya udah, sekarang begini. nggak bisa. Sekarang begini aja. Coba apa yang sesungguhnya Anda katakan ketika kita diskusi dahulu? Dulu kan itu kan kita masih bidang pembahasan secara bahasa kan Ya. belum sampai Apa kepada definisi kesimpulan. ilah? Terus Edis bilang langsung Bukan, gini, apa gini, definisi gini, ilah? gini. Enggak, intinya nanti ujung-ujungnya kamu Muter-muter bisa hanya lagi. memframing. Buat Apa definisi ilah, Asmadi Munte? Enggak, gini aja Edis. Karena Oke nanti lah, apapun kalau yang tidak kita tidak, katakan, oke lah. kamu bisa cuma Terima kasih framing. Asmadi Munte karena Sepanjang dan sejauh apa yang sudah kita dengar, ambil saja yang terbaik, ambil saja yang benar, ambil saja yang membangun. Segala sesuatu yang tidak membangun, buang saja ke sampah. Karena itu tidak berguna. Lebih baik kita mendengarkan sesuatu yang baik, sesuatu yang membangun, sesuatu yang berguna untuk membangun iman kita sebagai orang-orang yang percaya. Adanya kita mendengar orang-orang yang tidak seiman, itu hanya sebagai acuan bagi kita saja, bagaimana keimanan kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus, atau sama sekali tidak. Dan kalau memang benar-benar kita belum mengerjakan apa yang seharusnya umat Kristen lakukan kepada Tuhannya, maka lewat diskusi ini, mari sama-sama kita lebih lagi untuk sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Baik, terima kasih banyak buat waktunya yang saudara telah berikan kalau menyaksikan video ini sampai akhir. Dan kiranya semuanya boleh menjadi berkat bagi kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.